kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya. Iya, puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan sukacita. Sehingga hari ini kita boleh kembali bertemu meskipun tidak secara langsung. Tapi kita harus tetap bersukaria. Ya, ngomong-ngomong, Kak Vina kok bawa tas? Kak Vina mau kemana? Kak Vina mau ibadah bareng, Bu, sama adik-adik di sini. Oh, terus isi dari tasnya Kak Vina itu apa kalau kita mau sekolah minggu? Bu Yuni pasti pengen tahu ya. Oh iya. Adik-adik, kita coba lihat ya bareng-bareng. Apa sih isi dari tas Kak Vina? Adik-adik lihat ya. Kita lihat Apa ya? apa? Apa Kalau kita ya? mau pergi ibadah ke sekolah minggu, Jadi kira-kira yang dibawa apa? Tara. Alkitab. Apalagi? Harus ya. Yang kedua apa lagi adik-adik? Tara. Oh, Kidung Ria. Masih ada Bu Yuni. Ada satu lagi. Ada. Wah, banyak Apa sekali. Iya. Apa Kak? Satu. Ya? 2. 1, 2, 3. Nah, ini apa? Krayon untuk adik-adik nanti kalau ada aktivitas mewarna. Nah, adik-adik udah siap beribadah bersama-sama dengan kita? Sekali lagi dong, lebih keras lagi. Siap Kak. Nah, Kak Vina taruh tasnya dulu ya. Nah, Agak nggak susah berat ya, nih Kak, Bu ya? Yuni. Iya, Oke, ya. taruh mana ya? Ini aja deh. Nah, karena adik-adik udah bersuka cita semuanya, kita mau semakin bersuka cita dengan menyanyikan Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita bunyikan sekali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay. Nah, adik-adik udah bersukaria, sudah bersemangat, tapi kita lupa nih buat belum sapa Tuhan. Nah, yuk Bu Yuni, kita sama-sama dengan adik-adik di rumah untuk menyapa Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Ya Bapa, kami akan beribadah, kiranya Tuhan memberkati, menyertai ibadah kami mulai awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat? Lebih keras lagi, masih semangat? Nah, karena Kak Vina dan Bu Yuni sudah semangat, adik-adik juga harus semangat. Dan biar lebih semangat lagi, yuk Bu Yuni menyanyikan happy ya ya ya. Ya. Happy ya ya ya. Adik-adik harus dengan berdiri. Ya. Menyanyikan dengan sukacita. Oke? Kita mulai. Ikuti gerakan kita ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy yeah yeah.
adik-adik masih dalam posisi berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman kita. Nah, dengan sikap yang baik, yuk kita sama-sama untuk mengatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk adik-adik. Iya, silakan duduk. Nah, Bu Yuni, Iya. tadi adik-adik udah bilang nih, katanya sukacita sekali jadi anak Tuhan. Iya, harus itu Kak Vina. Iya. Nah, pasti kalau adik-adik sukacita menjadi anak Tuhan, pasti adik-adik juga mengasihi Tuhan. Iya, kita harus mengasihi Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Terus gimana ya Kak Vina? Apa ya ciri-cirinya anak yang taat dan patuh sama Tuhan? Kira-kira apa ya adik-adik? Apa ya adik-adik? Coba. Ayo. Ayo coba. Ayo. Apa yo? Apa? Iya. Kita harus rajin berdoa. Berdoa. Ya. Apalagi? Apalagi ayo? Masih ada lagi. Iya. Ya, betul. Membaca Alkitab. Ada lagi? Satu lagi. Iya, satu lagi. Ya, baik kita ini. Iya, hari ini. Iya. Betul. Kita harus rajin beribadah. Oke. Nah, Adik-adik. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu baca kitab suci. Adik-adik bisa kan? Ayo kita nyanyi bersama. Adik-adik, kalau kita mau bertumbuh, apa tadi syaratnya? Baca kitab suci, doa tiap hari, supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Nah, sebelum doa pelayanan firman, kita berdoa terlebih dahulu ya, adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Yuni. Kiranya Tuhan pimpin kami dalam menerima
menerima firman pagi hari ini. Berkatilah Ibu Yuni dalam memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Nah, saatnya hari ini kita akan belajar membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita memulai, kita akan nyanyikan dulu. Kita akan undang Tuhan Yesus untuk datang ke hati kita. Kita nyanyikan Mari Masuk. Adik-adik semua, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa masuk ke firman. Bapa kami yang baik, saat ini Tuhan kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, masuklah ke dalam hati kami Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menyertai kami, memberikan pengertian yang benar akan firman-Mu kepada setiap anak-anak kami, supaya anak-anak kami boleh mengerti kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kami. Pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, kami boleh belajar firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan pada kami, boleh meneguhkan hati kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami saat ini, hati anak-anak kami juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik sudah siap? Nah, Alkitabnya apakah sudah disiapkan? Ayo coba, Alkitabnya dibawa, kita akan buka Alkitab. Ayo, sudah? Nah, kita akan membuka Alkitab dari 1 Korintus 10 ayat 22 sampai 33. Nah, karena ayatnya terlalu banyak ya, Bu Yuni akan ambil satu ayat aja, yaitu ayat yang ke-33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, adik-adik semua, hari ini adik-adik kira-kira hari apa ya hari ini ya? Hari ini hari apa? Hari Minggu ya. Kita bersukacita karena kita akan beribadah. Nah, setelah kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, setiap hari Minggu
kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita berkumpul di mana adik-adik? Betul, di gereja. Nah, karena kita orang Kristen, berarti kita ibadahnya di mana adik-adik? Di gereja. Nah, ternyata selain kita orang Kristen, ada lagi beberapa agama lain yang juga beribadah kepada Tuhan. Nah, Bu Yun mau memberikan beberapa gambar, adik-adik bisa lihat dan adik-adik tebak ini gambar tempat ibadah apa dan siapa yang beribadah. Oke, ayo kita siap-siap. Nah, ini ada gambar apa adik-adik ini? Gambar, betul, ini gambar sebuah gereja. Nah, gereja, siapa yang beribadah di gereja? Ini yang beribadah di gereja adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus ya. Nah, terus pemimpinnya siapa? Pemimpinnya Bapak Ibu Pendeta, namanya pendeta. Nah, ini masih satu lagi. Ada lain lagi adik-adik, kita akan lihat lagi gambar satunya. Nah, ini gambar, kira-kira gambar apa ya? Betul, ini gambar masjid. Gambar masjid. Kira-kira yang beribadah siapa adik-adik? Pintar, yang beribadah adalah saudara-saudara kita dari umat Islam. Nah, terus ada lagi, berarti masih ada dua ya. Yang tadi Kristen di gereja, yang kedua Islam. Ada lagi. Nah, ini gambar apa ya adik-adik ya? Ini gambar pura. Pura itu biasanya yang beribadah umat yang beragama apa? Nah, pinter adik-adik, beragama Hindu. Nah, terus satu lagi, ada lagi. Kita buka lagi. Nah, ini adalah agama Buddha. Agama Buddha, dia beribadah di wihara. Di wihara ya, adik-adik ya. Nah, berarti tadi yang kita sudah lihat apa? Agama Kristen. Agama Kristen sama agama Katolik sama ya di gereja ya. Terus ada lagi dari agama Islam beribadah di masjid. Ada lagi tadi yang beribadah di pura, beragama Hindu. Terus yang ini beragama Buddha, beribadah di wihara. Terus masih ada satu lagi adik-adik. Oh, ini umat Katolik sama seperti kita juga beribadah di gereja. Ada satu lagi, Kak. Oh, terima kasih. Nah, adik-adik, itu tadi adalah beberapa tempat ibadah dari saudara-saudara kita maupun dari saudara-saudara kita. Nah, kira-kira tempat itu untuk apa ya? Masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng tadi untuk apa adik-adik? Tentu saja karena namanya tempat ibadah, jadi tempat untuk beribadah. Nah, karena kita orang Kristen, nah kita beribadahnya di gereja ya. Nah, apa aja yang kita lakukan di tempat ibadah? Ayo coba adik-adik. Apa aja
yang biasanya kita lakukan di tempat kita ibadah kita. Ayo, satu, apa adik-adik kira-kira? Pintar, berdoa. Nah, berdoa. Yang kedua apa lagi? Yang tadi sudah kita lakukan. Memuji Tuhan. Pintar. Nah, yang ketiga. Yang ketiga apa adik-adik? Setelah kita berdoa, kita memuji Tuhan. Nah, seperti kita sekarang ini. Ya, mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita harus tahu mengapa kita harus berdoa. Kenapa adik-adik kita semua harus berdoa? Nah, yang pertama, berdoa itu karena itu adalah perintah dari Tuhan supaya kita menjadi orang yang taat. Itu yang pertama, mengapa kita berdoa. Terus yang kedua, doa adalah ungkapan rasa syukur. Ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan kadang kita menyampaikan seluruh keinginan dan harapan kita kepada Tuhan. Seringkali pula kita juga curhat. Nah, curahan hati kita kepada Tuhan. Nah, terus yang terlebih lagi, kita yang sering kita lakukan yaitu bercakap-cakap dengan Tuhan. Kenapa kita harus bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena kita supaya erat dengan Tuhan. Nah, selain hal tersebut di atas, selain apa yang kita lakukan, berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, apalagi yang dapat kita lakukan di gereja. Nah, misalkan apa adik-adik? Contohnya, melakukan hal yang bisa untuk melayani sesama. Contohnya, adik-adik bisa mengumpulkan bantuan untuk korban bencana. Misalkan ada korban bencana, adik-adik semua bisa mengumpulkan, contohnya apa? Bahan-bahan makanan pokok, juga bisa pakaian bekas, kita kumpulkan di gereja, barang-barang dikumpulkan di sana, nanti kita kumpulkan ke tempat korban bencana. Nah, berarti adik-adik, apa yang dilakukan di tempat ibadah itu kira-kira baik atau buruk ya? Nah, tentu saja baik. Ya. Nah, jadi kalau yang kita lakukan di gereja ataupun di tempat ibadah yang lain itu yang dilakukan adalah yang baik, nah, boleh enggak kalau kita merusak atau mengotori rumah ibadah? Nah, jadi adik-adik, kita tidak boleh ya, tidak boleh merusak rumah ibadah ya, mengganggu orang yang sedang beribadah, apalagi menghalangi orang-orang yang beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Itu kira-kira mengganggu orang lain beribadah, merusak tempat ibadah, itu kira-kira perbuatan yang baik atau yang buruk adik-adik? Pinter. Itu jelas-jelas perbuatan yang buruk yang tidak diperkenani oleh Tuhan. Nah, adik-adik, nah, contoh untuk merusak rumah ibadah, merusak rumah ibadah itu kira-kira apa aja? Contohnya, bukan hanya kita mengobrak-abrik tempat ibadah, bukan, merusak itu yang kecil aja.
kita mengotori rumah ibadah. Habis kita makan barang di sana, kita membuang sampah sembarangan di gereja. Harusnya kalau kita sudah selesai semua, kita akan membereskan kembali. Kalau kita habis sekolah minggu, kita akan membereskan kembali alat-alatnya kita untuk bisa dipakai untuk di kemudian hari. Tapi biasanya adik-adik langsung udah ditinggal semua. Nah, itu namanya juga merusak rumah ibadah meskipun hanya kecil ya. Terus yang kedua, contoh mengganggu orang yang beribadah. Adik-adik pernah enggak kira-kira pas waktu ada teman kita ibadah, kita lari-lari, kita teriak-teriak sampai yang beribadah itu tidak konsentrasi. Nah, itu juga mengganggu teman lain untuk beribadah. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu ya, kalau di sekeliling kita banyak sekali ada beberapa agama selain agama kita. Nah, ada banyak perbedaan. Misalkan tadi apa? Tempat ibadahnya, ya, terus pemimpin agamanya, perayaan hari besarnya. Nah, tapi jangan lupa adik-adik, kita sebagai anak Tuhan Yesus tetap beribadah di gereja. Nah, dari bacaan kita hari ini dari 1 Korintus 9 ayat 33, Tuhan melalui Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi batu sandungan atau penghalang bagi orang lain yang ingin dekat dengan dan beriman kepada Tuhan ya. Nah, dapat kita baca dari 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh keselamatan. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak boleh menjadi penghalang bagi orang lain untuk dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, karena itu bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan? Nah, sikap yang seharusnya kita lakukan adalah menghormati dan menghargai teman-teman atau orang lain yang berbeda macam-macam ya, berbeda agamanya, berbeda sukunya, berbeda tingkat hidupnya, misalkan yang satu kaya, yang satu miskin. Nah, ada lagi dari bentuk tubuhnya. Adik-adik, ada yang kurus, ada yang gendut. Nah, adik-adik, kita boleh enggak kalau misalkan kita bermain? Enggak, aku enggak boleh. Aku cuman kepingin sama teman-temanku yang dari suku ini. Aku tidak mau bermain dari yang suku ini, atau dari agama ini, atau dari aku enggak mau, aku harus dengan agama yang ini aja, yang sama dengan aku. Tidak boleh. Karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk kita saling menghormati dan menghargai. Di dalam iman Kristen kita mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan menghargai orang lain yang berbeda, agar mereka dekat dengan Tuhan dengan nyaman. Mereka bisa beribadah dengan nyaman, mereka bisa merayakan hari rayanya dengan nyaman, supaya kenapa adik-adik? Kalau kita nyaman semua, nah di situ ada kedamaian. Kedamaian dengan siapa? Dengan sesama kita,
dengan sekeliling kita, meskipun dengan berbeda agama, dengan berbeda berbeda suku agama, nah, kita tetap harus menghormati mereka supaya kita tetap damai. Ya, tercipta kedamaian dengan sesama manusia tanpa terbatas agama atau kelompok tertentu. Ya, jangan sampai kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Misalkan, agama itu enggak, yang lebih bagus itu agamaku. Tidak, semua sama karena mereka sama beribadah kepada Tuhan. Nah, kita harus tetap berteman dan bersahabat dengan siapapun, meskipun kita punya perbedaan. Kenapa? Tuhan menciptakan semua itu baik adanya, tidak ada. Tuhan menciptakan, ini saya ciptakan cuma segini aja. Enggak, Tuhan menciptakan semuanya itu baik adanya. Dan Tuhan menganggap semuanya itu berharga, baik dari suku apapun, dari agama apapun, dari golongan apapun. Nah, itu semua diciptakan Tuhan baik adanya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan mereka, tidak boleh kalau sekarang itu membuli, mengolok-olok mereka, menjelek-jelekkan mereka. Kita harus menghormati mereka supaya kehidupan kita harmonis dan rukun. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan yang boleh kita dengar saat ini. Adik-adik boleh belajar dari firman ini bahwa kita sudah diberikan contoh oleh Tuhan untuk menghargai dan menghormati orang lain. Kita harus meniru Tuhan Yesus yang terlebih dulu mengasihi semua, meskipun dari bangsa manapun, suku manapun, Tuhan mengasihi seluruh dunia. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita akan tutup firman kita saat ini. Kita akan berdoa syafaat. Puji Tuhan, kami naikkan kepadamu, ya Allah kami yang baik. Kami sungguh mengucap syukur kalau saat ini Tuhan sudah memberikan kepada kami firman-Mu Tuhan. Kami boleh diajar supaya kami menghormati orang di sekeliling kami. Meskipun orang di sekeliling kami berbeda agama, berbeda suku, berbeda apapun Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan contoh bahwa Tuhan mengasihi semua meskipun itu berbeda. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat Tuhan, mengasihi sesama kami, karena setiap individu, setiap anak, setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, anak-anak-Mu boleh melakukannya dengan sepenuh hati karena Tuhan sudah memberikan contoh pada kami. Bapa, kami juga mendoakan untuk adik-adik, anak-anak kami yang saat ini masih menempuh di dalam pendidikan. Tuhan berkati anak-anak kami semua supaya anak-anak kami boleh berhasil di dalam studinya, boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, bukan hanya pandai secara badaniah Tuhan, tetapi biarlah Tuhan memberikan kepada kami hati yang takut akan Engkau.
Terima kasih Bapak, demikian pula kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sungguh mengasihi kami, yang sudah membimbing kami sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan juga memberkati mereka dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan hikmat kesabaran, sehingga mereka boleh tetap membimbing kami, supaya menjadi anak-anak yang beriman, menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan terutama bagi Tuhan. Kami juga mau doakan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus, yang saat ini Tuhan masih mengalami banyak hal. Kami sungguh menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memilih pemimpin kami, kiranya Tuhan juga akan memberikan hikmat supaya pemimpin-pemimpin kami memberikan yang terbaik bagi negeri ini, agar negeri ini boleh menjadi negeri yang makmur, boleh menjadi negeri yang aman, boleh menjadi negeri yang sukacita, lebih baik lagi dari hari yang kemarin. Kami juga mendoakan untuk gereja kami sungguh mengucap syukur kalau kami masih diizinkan tetap boleh beribadah, dan kami tetap merindukan untuk kami boleh beribadah kembali Tuhan setelah melewati masa pandemi ini. Bapak, kami sungguh rindu kami boleh berkumpul kembali. Tuhan kiranya akan memberkati setiap kami semua, memberikan kesehatan bagi kami semua, terutama untuk Bapak Pendeta, majelis-majelis jemaat, dan juga badan-badan kerja yang sudah Tuhan izinkan untuk boleh melayani Engkau. Tuhan berikan hikmat-Mu Bapa, Tuhan berikan hati yang lembut, hati yang penuh melayani, sehingga kami boleh merasakan keharmonisan di dalam gereja kami. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan hari-hari di depan kami ke dalam tangan Bapak, karena kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi yang akan datang, tetapi kami tetap berharap bahwa Engkau yang akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, nah sekarang tiba saatnya adik-adik ini yang paling disuka ya. Nah, Bu Yun akan memberikan satu ayat hafalan. Nah, adik-adik tentu senang ya kalau kita menghafal ayat. Oke? Nah, ayat hafalan kita kali ini dari Filipi 2 ayat yang keempat. Sudah? Adik-adik sudah membuka Alkitabnya? Yuk, coba dibuka dan kita akan baca bersama-sama. Sudah? Oke. Kita akan mulai baca dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita ulang sekali lagi. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini adik-adik ayat hafalan yang harus dihafalkan. Nah, semoga firman Tuhan hari ini boleh membuat iman adik-adik semua semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam iman kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Wah, adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, apa ayo yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan tadi? Ya, kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai antar umat beragama. Untuk apa? Agar kita hidup damai sejahtera dan kita meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang. Nah, sebentar lagi Bu Yuni, kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan ini dengan menyanyikan pujian Sungai Sukacita.
kasih, mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan pada ibadah pagi hari ini. Berkatilah ya Bapa, apa yang kami persembahkan ini kiranya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap tangan Tuhan yang boleh mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam mereka dalam mengelola persembahan ini. Kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami terima dalam ibadah hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita udah mau selesai nih Bu Yuni. Adik-adik, sukacita ya, tetap sukacita. Kita harus tetap jaga kesehatan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan tetap mencintai semua anak di dunia, ya. Mari kita akan menyanyi Tuhan cinta anak-anak. Tuhan cinta anak-anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta anak-anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah, sampai jumpa adik-adik Sampai semuanya. jumpa. Selamat hari Salam Minggu. sehat. Sampai Minggu.